Jadi prinsipnya setiap proyeksi itu akan menyempurnakan proyeksi sebelumnya. Tentunya tidak bisa disandingkan langsung. Pengangguran itu siapa gitu? Yaitu orang yang mencari pekerjaan, mempersiapkan pekerjaan, orang yang mencari pekerjaan tapi nggak dapat. Ya. Terus ada lagi yang sudah bekerja, sudah diterima bekerja tapi belum bekerja. Jadi ada 4. Nah itu masuk dia ke dalam pengangguran. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa YouTube BPS Provinsi Aceh. Perkenalkan, nama saya Cahya dan Rahman. Saya Razi. Nah, kami berdua akan menjadi host pada acara tercinta teman-teman di rumah, tidak lain tidak bukan yaitu podcast Kopi Aceh. Apaan tuh? Podcast Kopi Aceh, podcast yang membahas tentang data dan indikator ekonomi sosial di Provinsi Aceh dan lain-lain. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Udah siap-siap belum? Iya, Tepuk tangan. malu sih tepuk tangan. Oke, tidak usah panjang lebar ya tentu. Pada saat ini kita berdua tidak sendiri, men. Tidak berdua. Oh, tidak berdua. Tidak berdua saja. Ada Ya. siapa itu? Jadi pagi ini kita ditemani oleh 2 orang yang sangat spesial di BPS Provinsi Aceh. Yaitu yang pertama ada Bapak Muhammad Rida selaku statistisi ahli muda di BPS Provinsi Aceh. Yang mana Bapak Muhammad Rida? Ya kelihatannya yang mana? Yang paling senior lah. Yang paling berwibawa. Yang paling berwibawa, dewasa. Yang paling dia dewasa. nih, ini dia. Iya, ini ya. Selanjutnya yang kedua ada juga, men. Beliau ini merupakan ahli di bidang yang kalau kita bahas tuh hits sekali, men. Oh, hits ya. Hits. Kemiskinan. Wah, masalah kemiskinan nih, masalah yang kompleks. Ada habis-habisnya kok. Nggak ada habis-habisnya. Ya, kita sambut aja Bapak Ahmad Sudito. Ahmad Sugito. Ya, Oke. Bapak Ahmad Sugito ini juga selaku statistisi ahli muda di BPS Provinsi Aceh ya. Jadi beliau yang menangani, yang mengurusi di data kemiskinan. Oke, kita sambut kedua bintang tamu kita pada hari ini, yaitu ada Bang Rido dan Bang Gito. Ya. Nggak ada tepuk tangannya nih. Tepuk tangan. Dua orang hebat nih. Iya, acara kita pada hari ini juga disaksikan oleh rame, men. Berapa Jadi tuh? ada Ribuan. Ada 2 ternyata. 2000 maksudnya. 2000. Iya. Oke, Oke. langsung aja kita ke siapa dulu nih, men? Enaknya, men? Ke Bang Rido dulu kali ya yang paling berwibawa ya. Enak kita banget. Iya. Assalamualaikum Bang Rido. Waalaikumsalam. Bang Rido kok udah main bang-bang aja ya? Iya. Enak bang aja lah. Bapak Bang Rido nih pengen dipanggil siapa nih? Bang aja lah. Bang aja ya, biar akrab. Biar kaya. kayak Bang. oh iya banyak duitnya. Kalau bang tuh banyak duit ya. Oh gitu. Iya kan? Iya. Ini filosofinya agak jauh. Luar ya. biasa. Agak jauh. TikToknya harus dapat. Harus dapat. Bagaimana kabarnya, Bang? Baik. Alhamdulillah. Sehat, Bang. Jadi Bang Rido ini alumni STIS. Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik angkatan 43, Bang ya? Iya. 43. Itu banyak ya. 43 berarti udah ribuan yang udah lulus. Berarti habis 42 ya? Enggak, sebelum 44. Iya betul sekali. Ini Bang, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih Bang, tentang topik yang menarik, tentang topik kependudukan dan kemiskinan, mending kita ngopi dulu nih. Iya bener ya. Ini ada kopi depan kita nih. Ada kok. Silakan Bang Rido. Silakan, Kita Bang. ngopi dulu. Semua Udah mau habis. Nanti kita panggil Yanti pesan lagi. Yanti apa Marni? Hah? Yono. Oke ya. Ini Bang, kami sudah mempersiapkan catatan. Aduh. Tuh, Serasa di TV ya, serasa di TV. spesial buat abang berdua. Saya bikin catatan untuk hari ini. Catatan apa aja tuh? Kata sembako apa? Ini apa ya? Saya juga nggak tahu nulis apa nih. Tapi insya Allah ini akan menjadi faedah buat pemirsa yang menonton. Ya, jadi teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut tentang kependudukan, tentang kemiskinan, gini rasio dan sebagainya, jangan lupa subscribe YouTube BPS Provinsi Aceh. Jangan lupa subscribe, Like. share. Iya, itu lebih lengkap. Ya. Oke, langsung aja nih ya. Kita ke Bang Gito dulu. Ke Bang Rido apa Bang Gito nih enaknya nih?
Tadi kan yang tua udah. Iya, lanjut dah. Iya. Kasih kesempatan. Ya, kita langsung tanya narasumber aja, kita mulai mana? Iya. Ke siapa dulu? Kan tadi udah. Oh, tadi udah ke Bang Rido ya? Iya. Sekarang ke Bang Gito. Bang Gito. Ya, Bang Gito gimana nih kesibukannya? Sehat? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Abang di sekarang ngapain nih Bang kegiatannya di BPS Provinsi Aceh? Ya sekarang kan sedang menjadi anggota tim statistik sosial. Jadi kalau awal tahun ini tahapannya masih merencanakan kegiatan yang harus kita lakukan di tahun ini. Oh gitu. Isi apa yang perlu diisi ya, dilengkapi apa yang perlu dilengkapi. Gitu. Oh. Kalau biasanya tuh Bang yang di bidang Abang, di fungsi Abang itu apa Bang kegiatan utamanya? Namanya tim statistik sosial. Jadi yang berkaitan dengan angka-angka kesosialan gitu ya. Nah, di situ ada lagi tim-timnya. Jadi kebetulan Abang sendiri ada di tim kemiskinan dan pendataan terpelosok untuk tahun ini. Kalau tahun lalu ada di penyusunan indeks demokrasi Indonesia dan seperti itu. Berarti sama dengan Bang Rido. Bang Rido juga di tim statistik sosial. Iya. Kalau Bang Rido gimana Bang? Di mana-mana. Utamanya? Di mana-mana. Oh, Salah ya? Bang Rido ini terkenal Salah. Ada di mana-mana. admin segala. Enggak, salah. Bukan itu, bercanda. Enggak, kami anggap serius. Kami serius kok. Bercanda. Cara serius. Itu bercanda. Ratusan ribu penonton. Ini ya. Kalau ya udah, berarti kan tadi Bang Rido, Bang Gito di tim kemiskinan dan Lesosek. Lanjut kalau Bang Rido di mana Saya Bang? di tim kependudukan dan ketenagakerjaan. Cuman itu aja. Itu aja Di ya. situ ngapain aja, Bang? Nah, itu ngapain aja Bang? Ada kegiatan-kegiatan apa aja Bang? Banyak Biar kita sih. tahu nih. Penasaran kan apa sih? Banyak kalau di tim ketenagakerjaan itu khususnya Sakernas. Mungkin pernah lihat atau pernah mendengar terkait rilis pengangguran. Nah itu dari situ. Sumbernya Sakernas ya. Karena saya Bang Ya dari ketenagakerjaan. Kalau dari kependudukannya mungkin yang lagi hot terakhir ini adalah SP 2020 ya. Ah iya. Kami SP sudah lihat. 2020. Iya. Ini nanti akan launching dan rilis di akhir Januari. Tindak lanjut dari LF itu nanti akan ada proyeksi penduduk. Iya. Data-data dari Itu apa tuh? Proses penduduk itu apa tuh Bang? namanya memproyeksikan penduduk yang akan datang berdasarkan data-data yang diperoleh pada tahun perjalanan. Misalkan dari hasil SP 2020 akan diproyeksikan penduduk 10 tahun ke depan. Per tahunnya berapa? Nah, di situ. Itu berdasarkan data sensus penduduk 2020 lanjutan Bang ya. Benar. Jadi kan dari SP 2020 lanjutan itu akan menghasilkan indikator-indikator, parameter-parameter. Nah, itu istilahnya sebagai amunisi. Amunisi untuk menghitung proyeksi penduduk. Oh iya. Sampai dengan level kabupaten. Nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten. Tentu dong, pasti datanya sangat bermanfaat ya. Iya. Pemerintah daerah ataupun bagi pemangku kebijakan lainnya ya. Benar. Ya kita berharap Bang ya, semoga kegiatannya berlangsung dengan lancar ya dan bisa juga memberikan manfaat Amin. bagi rakyat. Tapi itu tidak bisa memproyeksikan masa depan. Oh begitu Bang. Masa depan seseorang akan Maksudnya jadi gimana? kaya atau miskin itu tidak bisa. Dia hanya datanya aja. Itu balik lagi ke ikhtiar masing-masing. Itu ikhtiar. Jadi jangan salah nanti ya. Iya. Ya. Sebelumnya Bang, saya kan pernah denger nih, ada namanya SP 2020 di tahun 2020. Lalu ada lagi nih, SP 2020 long form atau lanjutan. Ya. Itu di tahun 2022. Bedanya apa tuh? Apa tuh Bang? Kenapa 2020 tapi kok 2022? Iya. SP 2020 pasti bukan di 2019, ya kan? Ya. Setuju kan? Ya. Pasti juga bukan di 2021 dong. Ya. Setuju. SP Ini logika 2020. yang sangat bermanfaat. Cerdas kan saya kan? Iya. Sungguh mau apa? Menginspirasi ya. Nah, inspirasi sekali emang luar Itu biasa. jawaban paling mudah. SP 2020 itu bukan SP 2019. Iya, baik. Ya, Bener kan? Baik. benar. Coba Bang, itu kan kalau main blowing ya. Bener. Kalau benerannya gimana? Oh, Bang? benerannya begini. Jadi ingin ketawa saya ini kan? Ya kita ketawa dulu Bang. Ya. Lucu saya. Lucu saya. Jadi kita Apa Bang? Kan ditahan
santai. Ini kita sembari kopi aja Bang ya. Bapak. Santai, Bang. Ini acara Sini serius. Mas santai. Ini Ini- pesan makan Ini acara serius nih, acara serius ini. Yanti ada Yanti. Ada yang semi bercanda. Semi bercanda. Oh, tapi bercanda nggak apa-apa, yang penting outcome-nya. Ini kan obrolan di warung kopi. Iya. Namanya tadi kopi Aceh. Iya, balik lagi. Balik lagi. Lagi. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Jadi SP 2020 itu rutin sebenarnya. 10 tahunan kan kegiatan rutin. Berarti sebelumnya 2010 Bang ya. 2010. Tapi di situ ada ikhtiar pimpinan kita Apa tuh Bang? untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Ini kan sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi ya. Apa tuh Bang kalau boleh Mewujudkan tahu? data kependudukan, satu data kependudukan Indonesia. Caranya bagaimana? Pada saat itu kita berkolaborasi dengan Kemendagri Dukcapil ya. Jadi kita gunakan database mereka sebagai dasar untuk pendataan. Ya. Biasanya kan sensus penduduk itu kita datang langsung ke masyarakat melakukan updating ya. Updating itu istilahnya mendata semua penduduk tanpa terkecuali. Tapi kali ini kita mendatanya berdasarkan database dari Dukcapil. Jadi nanti di sana ada informasi NIK dan lain-lain. Itu di SP 2020. Oh, jadi match gitu Bang ya. Match ya. Mana yang nggak match, mana yang nggak ada NIK. Jadi nanti di situ ketahuan. Memang masih panjang ya, masih panjang untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Yang penting kita ada ikhtiar. Ya, Bang. Ikhtiar ke sana. Terus bedanya dengan long form apa? Ya, long itu panjang kan. Iya. Berarti kalau short Dia tidak Pendek. Iya. SP 2020 yang panjang. Maksudnya gimana? Bang? panjang apanya Bang? Apanya nih yang panjang? Jadi kalau yang SP 2020 sebelumnya itu kita sebut dengan short form. Ya. Artinya penduduk itu didata dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit, sekitar 21 atau 22 variabel saja. Ya. Nah, di long form ini pertanyaan lebih banyak, sekitar 80-an lah. Saya lupa ya. Oh, lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Ya. Di SP 2020 itu istilahnya hanya untuk mendapatkan komposisi penduduk yang berdasarkan jenis kelamin dan lain-lain. Sedangkan di long form ini lebih lengkap. Di situ ada Karakteristik ya. mortalitas, ada fertilitas, ada Migrasi. ada ketenaga kerjaan, disabilitas, Oh, lebih lengkap ya. lebih lengkap. Harapannya data ini bisa digunakan untuk proyeksi penduduk. Oh. Proyeksi penduduk. Apa tuh? Tahu nggak Men? Nggak tahu. Tanya aja lah. Apa sih Bang? Proyeksi penduduk tuh? Nah, proyeksi penduduk itu ibaratnya nggak usah dukun lah ya. Nanti kita di report sama dukun. Di report sama dukun. Bahaya tuh. Bang. Disomasi. Disomasi. Bahasa dukun itu kok ngedek dukun ya? Meramalkan penduduk kedepannya bagi apa? Nah, seperti apa? Jumlahnya berapa? Biasanya kan 10 tahunan ya, 10 tahunan, ada 25 tahunan. Jadi ini data-data atau parameter dari hasil long form tadi akan digunakan untuk asumsi-asumsi. Misalkan TPR-nya sekian, bagaimana nanti penduduknya 10 tahun ke depan, IMR-nya sekian, migrasi dengan migrasinya sekian. Berarti Bahkan bisa diramalkan sampai migrasi ya, juga. berarti nggak cuma jumlah penduduk aja ya Bang ya? Bukan migrasinya itu sebagai dasar asumsinya. Asumsi untuk proyeksinya. Oh, Iya. berarti yang diproyeksikan ini emang jumlah penduduk aja Bang ya? Iya. Kalau untuk angka kematian bisa nggak diproyeksikan? Itu kan rare case ya. Belum pernah, tapi bisa-bisa saja. Tapi kita belum pernah memproyeksikan kematian. Oh, ya. Kematian itu kan hanya Allah yang tahu ya. Ya, Masya Jadi itu Allah. agak sulit. Karena logikanya saja, bisa saja satu titik suatu negara kena bencana kayak Aceh dulu ya, Ya. kena tsunami, tiba-tiba Kayak hilang sekian. COVID kemarin juga agak gitu kan Covid. Bang ya? Nah, itu agak susah kita meramalkan. Sulit kan? Sulit. Begitu sulit ya. Seperti Rehan ya. Jadi kalau misalnya Bang, kalau tadi kayak Abang bilang ada kasus tertentu yang menyebabkan asumsinya terlanggar nih. Itu kasusnya gimana jadi Bang? Untuk proyeksi ke depan kan berarti ada miss ya, ada selisih yang besar jadinya.
terlanggar ini maksudnya gimana? Terlanggar Seperti tadi, maksudnya Bang, ada bencana. Grup pertemuan penduduknya sekian. Sedangkan ada bencana besar yang menyebabkan jumlah penduduknya itu berkurang sedemikian rupa lah. Jadi kan untuk memproyeksi ke depannya tidak bisa menggunakan asumsi seperti awal. Nah, itu perlakuannya dari BPS itu gimana, Bang? Nah, biasanya kan kayak kejadian dulu tsunami Aceh ya, itu ada namanya pendataan khusus Aceh dan Nias. Iya, iya. Oh, jadi diperbaharui lagi Span, ya. Ada SPA. Terus penduduk Aceh dan Nias ya. Jadi kan proyeksi kita ini kondisinya dengan asumsi data yang ada pada tahun ini. Ketika terjadi kejadian yang luar biasa, biasanya BPS akan melakukan pendataan atau memperbaiki proyeksi itu berdasarkan data-data yang ada pada saat itu. Contohnya kemarin itu ya waktu tsunami ya. Iya. Waktu tsunami BPS bekerja sama dengan NGO. organisasi luar ya, Iya. membuat pendataan yang namanya SPAN, Survei Penduduk Aceh Nias. Kenapa cuma Aceh dan Nias? Karena waktu itu yang terdampak paling berat Aceh dan Nias, gitu, yang lain tidak ada. Jadi hasil dari SPAN itu nanti dikombinasikan dengan sensus penduduk yang sebelumnya, Bang ya, untuk jadikan proyeksi penduduk. Atau cuma dia menggantikan data dasar SP 2000 Lebih tepatnya itu menggantikan data dasar di tahun itu. Oh, jadi yang lainnya nanti pakai data apa, Bang? Yang lainnya nanti akan dibuat proyeksi yang terbaru. Oh. Jadi dengan data dasarnya itu hasil SPAN itu. Jadi PPS itu kan banyak mengeluarkan proyeksi-proyeksi yang mungkin pengguna data bingung nih. Iya, iya, Jadi iya. kami pakai yang mana? Tuh. Jadi untuk informasi pemirsa nih, Bang. Ada Jadi pakai yang mana, Bang? proyeksi hasil SP 2010, ada SP 2000, pas 2015, ada interim, nanti akan terbaru hasil SP 2020. Iya. Jadi prinsipnya setiap proyeksi itu akan menyempurnakan proyeksi sebelumnya. Tentunya tidak bisa disandingkan langsung karena itu tadi asumsi-asumsinya kan waktu menentukan asumsi itu kita melibatkan pakar-pakar. Jadi bukan saya itu ada pakar-pakar demografi, akademisi yang bersepakat ya. Untuk proyeksi ini kita gunakan asumsinya ini. Nah, ketika ada parameter baru akan keluar lagi proyeksi baru. Ya, kembali ke pengguna data. Mau pakai series yang mana? Kalau dia mau pakai hasil SP 2010, disarankan seriesnya tetap menggunakan hasil proyeksi SP 2010. Jangan nanti disandingkan hasil proyeksi SP 2010 dengan hasil proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Oh, berarti kan tidak sama ini. Bang, kalau misalnya pakai yang terbaru, itu bisa di backward. Backcasting bisa. Bisa, tapi BPS hanya pada kondisi tertentu saja yang melakukan backcasting. Iya. Selama ini sudah tidak melakukan lagi backcasting. Oh, gitu. Paling backcasting itu digunakan untuk penentuan penimbang-penimbang survei, tapi itu tidak dipublish. Misalkan penimbang untuk survei Susenas, Sakernas itu menggunakan data backcasting. Ini Bang, saya menarik di satu poin Abang bilang akan ada satu data kependudukan untuk tahun 2020. Sedangkan kita tahu konsep kependudukan antara BPS dengan Dukcapil kan berbeda tuh Bang. Iya. Untuk jumlah penduduk ke depannya berarti tetap akan ada perbedaan atau bagaimana Bang? Iya. Ya apa Bang? Bagus sekali. Pertanyaannya bagus kan? Ya jelas dong bagus. Nah, tadi kan saya sudah bilang itu butuh proses. Tidak langsung tahun ini ujuk-ujuk langsung sama kan gitu. Kenapa? Karena dari segi konsep juga kita masih sedikit berbeda. Kan kalau dari Dukcapil sendiri masih berdasarkan KTP ya. KTP kita juga masih dengan de facto dan de jure-nya kan gitu ya. Apa tuh Bang? De facto de jure itu Bang? De facto itu apa? Nah, ini makanya kami mau nanya. Berdasarkan fakta, dia sekarang ada di mana? De jure itu. Ini kan penonton mungkin apa de facto, apa de jure. Emang zaman Siapa Belanda. yang menggunakan de facto, siapa yang menggunakan de Kalau jure? zaman Belanda mungkin iya ya. De facto de jure. Nah, coba nih kok ada di istilah di penduduk de facto de jure. Apa de facto, apa de jure? De facto itu kan fakta. Sesuai fakta ya. Faktanya dia ada di mana? Nah, itu berarti yang didata. De jure itu berdasarkan identitas dia. Contohnya gimana Bang? Misalkan Cahaya nih. ya faktanya ada di sini. Ya. Pada saat pendataan maka akan terdata sebagai penduduk yang ada di sini. Oh, di tempat saya tinggal di Brawe atau di mana di Banda Aceh ya.
Berarti saya Kalau de jure-nya kalau misalnya KTP masih Tangerang berarti Nah, BPS itu kan dia menganut de facto dan de jure juga, tapi de jure-nya de jure yang memang ada di lokasinya. Gitu. Jadi sebenarnya dua-dua ditangkap. Bedanya kita de jure-nya masih tetap istilahnya penduduk yang berada di daerah itu. Jadi walaupun KTP-nya di luar nih, di luar apa sekarang tinggal di mana, di Berawe ya. ya. KTP-nya Jakarta, tinggal di Berawe. Di Banda Aceh Berawe ya. Berarti de facto-nya saja di Berawe, tapi de jure-nya di luar. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya, de jure dan de facto di tempat yang sama. Misalkan Cahaya sudah mengganti KTP Berawe, de facto-nya juga di Berawe, jadi dua-duanya tertangkap di Berawe. Tapi kembali lagi, kegiatan BPS itu selalu berdasarkan de facto. Di mana dia tinggal ya? Di mana dia tinggal. Kenapa? Jangan sampai nanti pada waktu pendataan kita catat nih Cahya penduduk Berawe, padahal Cahya tinggal di Tangerang. Itulah Bang, itu jadi problematika kita nih kadang-kadang. Beberapa ini bilang data dari sini, dari kepala desa jumlahnya segini kok, gitu kan. Tadi kok di BPS gini, gitu kan. Itulah mungkin tadi asal usul kenapa ya bisa perbedaan metode berbeda itu indah Bang ya. Indah. Jadi berbeda, asal metodenya berbeda tak masalah. Yang bermasalah itu metode sama tapi hasil berbeda. Nah, itu dia. Jadi ketika berbeda dengan metode yang berbeda wajar. Ketika berbeda dengan metode yang sama itu Jadi pada dasarnya semua data itu benar, yang berbeda metodenya ya. Boleh memakai data BPS, boleh memakai data Dukcapil atau data dari desa. Yang penting teman-teman tidak boleh disandingkan karena itu berbeda metodenya. Begitu bukan? Ya benar begitu, Bapak Dido. Oh benar. Yang penting ketika kita mengambil sebuah data, penting mencatat di bawahnya sumbernya. Jangan cuma jumlah. Ini punya siapa kan gitu ya? Ya. Oh ini punya BPS, pas dicek bukan punya Cahya rupanya. Bang, kan sensus penduduk ini berhubungan dengan penduduk. Ya. Dan penduduk itu tidak terlepas dari tenaga kerja. Oh iya. Jadi kalau saya nggak salah, abang juga salah satu ketua tim ya, atau bahkan anggota tim di bagian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan nih. Nah, bisa abang ceritakan sedikit mungkin alur bagaimana kegiatannya sampai dapat angka tenaga kerja. Angka indikator tenaga kerja. Apa emang ada surveinya atau apa gimana penghitungannya? Gimana Bang? Coba. Sumber angka ketenaga kerjaan itu kan banyak ya. Dari Susenas juga bisa, dari LF tadi juga bisa. Dari SP 2020 juga bisa, banyak sebenarnya kan. Tapi untuk khususnya yang seriesnya itu dari Sakernas, seperti Angkatan Kerja Nasional. Oh ya. Pelaksanaannya ini dulu pernah sih triwulanan ya, tahun awal-awal 2000 berapa gitu ya, saya lupa. Nah sekarang semesteran, dia di bulan Februari dan Agustus. Oh berarti bulan depan ya Bang ya? Nah, ini sedang, jadi sedang berjalan. Sedang pelatihan. Pelatihan. Nah, untuk Februari itu nanti akan menghasilkan angka ketenaga kerjaan estimasi level provinsi. Oh, Februari menghasilkan angka untuk level provinsi. Kalau di Agustus itu nanti udah kedua-duanya, provinsi dan kabupaten kota. Sampelnya tentu lebih banyak. Tadi Abang sebut ada pelatihan ya? Oh, berarti memang setiap kegiatan survei itu memang harus ada pelatihannya Bang ya? SOP dari BPS kan memang seperti itu. Untuk menjaga kualitas data. Oh iya. Jadi untuk tenaga kerja itu akan rilis, kegiatannya dimulai dari, kegiatan lapangannya dimulai Februari berarti Bang ya? Iya. Rilisnya untuk Februari itu akan dirilis di bulan Mei. Di bulan Mei. Biasanya setiap tanggal 5 ya, kalau tanggal 5-nya tidak hari libur. Oh, kalau libur mundur sedikit ya. Maju. Oh, maju ya. Tidak mau rugi, maju. Kalau 5 minggu 6 berarti gitu ya. Kalau untuk Agustus itu di 5 November. Agustus 5 November ya. Jadi dia kebalikan dengan Susenas. Kalau Susenas itu kan Maret ya, yang level kabupaten kotanya. Untuk Septembernya kan itu level provinsi. Jadi biar enggak
rebutan petugasnya. Iya, iya. Malum petugas kita kan terbatas. Terbatas ya. Iya, benar. Oke Bang, berarti kalau tadi rilis tentang ketenaga kerjaan, itu data apa aja Bang yang ada di indikator ketenaga kerjaan tuh? Banyak ya. Kalau ada bagannya itu, ini nanti ada ini ya. Papan. Animasinya nggak ada. Nanti ada papan. Nanti semuanya membayangkan aja masing-masing. Nah, kami buat papan di sini Bang, papan ada papan. Nggak dibuat animasinya. Ada. Abang gini aja dulu. Percayakan aja pada editor. Jadi nanti di sini ada penduduk. Nanti gaji editor naik menang. Jadi Sakernas itu kan selalu berbicara 15 tahun ke atas penduduknya. Jadi bukan 15 tahun ke bawah. Kenapa Bang? Ya kesepakatan aja seperti itu. Jadi biar Secara bisa, teori ya. ya. Jadi Kondep segala macam dari survei-survei BPS itu kan internasional. Ya. Kenapa tujuannya biar bisa dibandingkan dengan Wilayah lain ya, negara lain. negara lain. Jadi disepakati 15 tahun ke atas. 15 tahun. Jadi, Berarti usia apa Bang? Usia produktif? Usia kerja. Usia kerja ya? Ya. Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas. Nah, di bawah Tidak ada batasnya, 15 tahun ke atas. Jadi memang dikatakan dia mampu untuk bekerja, mampu untuk mandiri ketika usianya 15 tahun ke atas. Gitu ya. Walaupun memang tidak tertutup kemungkinan ada pekerja anak, cuman nanti tuh kalau saya kita bahas karena di tempat kita tidak ada surveinya ya. Iya. Itu level nasional. Iya. Jadi di bawahnya apa? Di bawahnya penduduk 15 tahun ke atas tadi terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Iya. Angkatan kerja itu bukan angkatan kerja dulu ya, yang mudah ya. Bukan angkatan kerja itu siapa? Jadi kalau kita lihat di kuesionernya itu di situ yaitu penduduk yang kesehariannya seminggu yang lalu ya. Jadi konsepnya kan seminggu yang lalu dia bersekolah, sibuk mengurus rumah tangga ataupun ada kegiatan lainnya selain itu. Ya. Itu dianggap sebagai bukan angkatan kerja. Nah di sebelahnya ada angkatan kerja. Angkatan kerja ini ibaratnya adalah sebuah kumpulan orang ya. Modal kita gitu ya, di situ nanti ada yang bekerja dan pengangguran. Kita ke bekerjanya dulu, karena yang mudah kan. Bekerja itu tentunya ada konsepnya, tidak asal bekerja. Gitu. Tidak asal punya pekerjaan sama dengan bekerja ya. Tidak bekerja. Jadi setelah disepakati oleh International Conference of Labor Association, disingkatnya Bang? ICLS. Iya. Bacalah Bang, padahal tadi bingung. Saya pun susah nih. Nggak apa gitu, betul kan Bang ya? Ya, susah Bang kita kan? Grammar saya pada pas-pasan. Cuman sok gaya aja gitu. Jadi itu ICLS 13 itu udah lama, walaupun sekarang BPS sudah mulai melirik ICLS 19. Nah, apa bedanya ICLS 13 itu? Kalau pernah dengar kan bekerja 1 jam berturut-turut selama seminggu. Nah itu dia ICLS 13. Tapi kalau ICLS 19 kumulatif. Nah tapi dalam pendataan kita merangkul dua-duanya. Nah, untuk rilis kita masih mengeluarkan data ICLS 13 1 jam berturut-turut. Jadi kayak berturut-turut tuh kayak gini Bang ya. Saya misalnya jaga toko 1 jam gitu ya. Itu berturut-turut tuh 1 jam. 1 jam aja dalam Tanpa seminggu. terputus. Berarti saya kerja Bang ya? Kerja. Itu sesuai sama ICLS tadi tuh. Kesepakatan. Kayak saya part time gitu, saya mahasiswa terus saya jaga toko sejam itu masuk ya. Ya. Kalau yang tadi yang kumulatif Maksudnya 1 jam berturut-turut selama seminggu. Apakah dalam seminggu itu ada 1 jam bekerja atau setiap hari bekerja? ada satu Yang A. yang A Yang berarti yang tadi apa ya? padahal berarti 1 jam selama seminggu. 1 jam aja ada dalam sehari seminggu. Dalam seminggu ya, bukan harus setiap hari. Enggak, 1 jam aja dalam seminggu itu ada 1 jam. Itu terserah mau di hari mana kan gitu. Itu tetap dianggap bekerja. Nah, kalau ICLS 19 tadi itu kumulatif. Nah, kenapa ini muncul? Sekarang kan banyak pekerja-pekerja online, dia cuma ngecek sebentar kan gitu, cuma 15 menit. Nah itu dia akan masuk sebagai bekerja jika 15 menit dia tadi dikumpulkan jadi 1 jam dalam seminggu. Misalkan jam 8 itu dia 15 menit,
besok dia 15 menit. Itu digabungin tuh. Jadi Digabungin sejam. kalau udah sejam Kerja dia. kerja. Tapi itu masih dalam proses kita ya. Aha. Kita belum menggunakan data itu untuk rilis. Kita masih Masih menggunakan berdasarkan yang yang 1 jam. 1 jam berturut-turut. Yang ICLS 13. Ya, yang isolation itu. Jadi tadi data dari indikator kerjaan salah satunya menghasilkan data jumlah pengangguran, Bang. Ya, nah itu kan tadi baganya tuh, nanti baganya bekerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, ke bawahnya angkatan kerja tadi terdiri dari Pengangguran bekerja dan pengangguran. Nah, Pengangguran dibagi lagi, Bang. bekerja kan udah clear tadi tuh. udah. Nah, sekarang pengangguran, kita lihat definisinya siapa yang pengangguran, gitu kan? Yang pengangguran itu yang Ini sembari sedang diminum apa mencari orangnya? sudah habis. Udah habis. Yanti. Kita di sini ada Yanti ya. Ada. Ada. Jadi teman-teman sobat data itu kalau langsung berkehabisan itu kita bisa pesan. Marni, men. Oh, Marni ya. Bukan Jono. Bakso goreng ada. Nah, boleh Bang, ada semua Bang. Kita harus meningkatkan perekonomian Aceh ya Bang. Podcast ini harus bisa memberi dampak positif. Jadi lanjut nih ya. Lanjut. Kayaknya mau makan malam nih. Ya. Nah, jadi tuh Malam ya. salah ya. Jadi itu pengangguran siapa ya? Kita percepat ya. Nanti narsum ini tidak kebagian. Iya, benar. Lagi nunggu bridging pengangguran. Nunggu lama banget pengangguran. Kapan kayak sebut kata-kata pengangguran? Ya Bang. Jadi pengangguran itu siapa gitu? Yaitu orang yang mencari pekerjaan, mempersiapkan pekerjaan, orang yang mencari pekerjaan tapi nggak dapat. Ya. Terus ada lagi yang sudah bekerja, sudah diterima bekerja tapi belum bekerja. Jadi ada 4. Nah itu masuk dia ke dalam pengangguran. Gitu. Berarti kalau orang memang tidak berniat untuk bekerja, dia masuknya ke bukan angkatan kerja. Enggak, itu kan 4 tadi pengangguran. Mencari, hasilnya ada usaha dia mencari. Ya. Mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha ini bukan cuma ikhtiar ya. Tapi memang dia usaha ya. Mencari, membuat usaha. Dia niat aja Itu Bang. masuk. Sudah ada progres tapi ya. Itu nggak masuk. Dia masuk sebagai pekerja ya. Tidak masuk ke dalam pengangguran. Oh. Jadi saya ini mau buka usaha, tapi nggak buat apa-apa nih, cuma duduk aja di sambil main itu yang bunyi-bunyi itu. Lato-lato. Lato-lato Bang. Lato-lato. Tek. Bunyinya kan tek. Bener ya. Jadi harus ada Nama berdasarkan bunyi ya. harus ada progresnya apa. Ataupun dia memang sudah berulang kali mendaftarkan kerjaan tapi tidak diterima. Terus yang terakhir tadi kan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja, dia masih dianggap Pengangguran ya. Iya. Mempersiapkan usaha tapi tidak melakukan tapi apa-apa. belum mulai usahanya. Gitu. Oke, berarti kan tadi sudah penganggurannya. Iya. Nggak lengkap men. Iya benar. Pengangguran itu erat kaitannya dengan kemiskinan. Jadi tadi kan dari berbagai macam pendekatan, berbagai macam konsep yang ada di luar sana, BPS mengambil konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Gitu. Apa tuh kebutuhan dasar yang dilihat dari makanan dan non makanan. Dari memang untuk penghitungan metode tersebut itu sudah dilakukan sejak tahun 98. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menjaga keterbandingan antar waktu.